Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kepada Tuhan karena masih berikan sehat kuat sampai hari ini. Puji Tuhan, saya kembali untuk menyapa saudara melalui penayangan langsung di Facebook. Bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah berikan segala kerinduan hati kita tercapai ya. Semua itu anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini saya punya kerinduan untuk datang menyampaikan sesuatu yang penting dalam hidup umat manusia, bahkan lebih dari kehidupan kita, yaitu tentang mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan yang benar bagaimana caranya? Ya, secara pandangan secara umum manusia semua harus wajib untuk mengenal Tuhan yang benar. Karena ada Tuhan yang tidak benar di dalam dunia ini. Banyak agama, banyak aliran kepercayaan menyatakan Tuhan, menyatakan Allah, semua namanya Allah atau Allah. Ya, semuanya itu tulisannya sama. Jadi orang yang ingin cari Tuhan seperti orang yang mencari jarum di dalam jerami, ya. Jadi orang tidak bisa mengenal Tuhan secara pasti. Tuhan, apakah Tuhan punya nama? Tentunya ada inisial Tuhan kita punya nama. Dan tentunya supaya nama itu bisa dibedakan dengan Tuhan yang lain. Ya. Bahkan bisa dibedakan kualitasnya. Ya. Dan selain itu bisa dibandingkan apakah ia hidup atau mati, kan gitu ya. Jadi Tuhan yang kita sembah tentunya maunya Tuhan yang hidup. Tapi banyak orang menyembah Tuhan yang tidak dia kenal. Hanya tahu ada pencipta. Melihat alam semesta ini luas dan langit, dia bilang ada pencipta. Siapakah pencipta itu? Tentu orang akan bilang Tuhan. Tuhan yang mana? Semua akan mengakui itu Tuhan. Ya, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Pada mula Tuhan menciptakan langit dan bumi bersama dengan firman-Nya dan roh-Nya. Ya, karena di dalam kitab yang paling dapat menjadi referensi adalah Alkitab. Ya, karena selain itu tidak ada lagi referensi yang lebih konkret tentang penciptaan. Siapapun nggak bisa menemukan selain menemukan tentang penciptaan yang ditulis oleh Musa di dalam kitabnya. Jadi ada Tuhan memberikan pengetahuan dan pengertian oleh Musa. Musa menuliskan tentang bagaimana dunia ini diciptakan. Ya, pada mulanya roh Allah melayang-layang melihat alam ini kosong, tidak berisi ya, dan gelap gulita. Itu sudah jelas bahwa di saat itu tidak ada apa-apa di dalamnya, kosong dan gelap gulita yang menutup seluruh samudra
raya. Berarti seluruh dunia ini, samudra raya ini bisa dikatakan kosong semua, alam semesta ini. Dan kemudian Tuhan mempunyai kerinduan untuk menciptakan, supaya di mana ada tempat Dia membagikan kasih-Nya kepada, dan supaya Dia bisa menjadi Tuhan di atasnya, Allah segalanya. Yang menciptakanlah langit dan bumi, ya, langit dan semesta ini. Dan kemudian Tuhan memberikan terang dan gelap. Nah, kemudian Tuhan menciptakan segala bumi ini, itu air dan darat, semua cakrawala Tuhan ciptakan. Dan kemudian diisi dengan tumbuh-tumbuhan, diisi dengan hewan-hewan, diisi dengan binatang kecil besar semuanya. Kemudian diisi dengan manusia sebagai yang dikuasainya. Dipercayakan untuk mengolah seluruh ciptaannya yang ada di bumi ini. Dan Tuhan menciptakan juga di langit, yaitu matahari, bulan, bintang di atasnya. Semuanya untuk manusia. Karena sebelum manusia ada, Tuhan sudah menciptakan benda-benda langit, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua sudah ada. Terakhir Tuhan menciptakan manusia. Setelah manusia ada, manusia bisa melanjutkan kehidupan karena sudah disediakan makan minumnya sebelum ada manusia. Itu Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan menciptakan manusia secara serupa segambar dengannya. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya mau menyampaikan Tuhan yang mana Anda sembah. Nah, Tuhan yang seperti ini, Tuhan yang dikatakan telah jadi manusia. Berupa firman yang menjadi manusia, yang jadi dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, yaitu namanya Yesus. Tuhan, kenapa dia sebut Tuhan? Karena di dalam Injil dikatakan bahwa engkau melihat di gedung yang tinggi, raja, semua itu tidak di sini yang lebih dari mereka. Ya, dan semua Yesus mengatakan dia lebih dari nabi, dia lebih dari raja, dia lebih dari bait Allah, dan dia ada Tuhan di atas bait Allah. Jadi itu dia mengakuinya bahwa dialah Tuhan di atas segalanya. Kalau di dalam dunia ini, raja pasti paling tinggi, dan apalagi nabi, imam. Nah, dia lebih dari semuanya itu, bahkan lebih dari bait Allah sendiri. Ya, jadi itu dia adalah Tuhan. Dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan bagi bait Allah ini. Ya, jadi bagi umat pilihannya, dia adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Banyak alih agama lain tidak mau menemukan, bukan tidak menemukan. Bahkan di dalam kitabnya sendiri pun sudah dicatat bahwa
Yesus itu adalah kalimatullah atau kalimat Allah. Dialah firman Allah yang menjadi manusia. Sudah jelas semuanya. Tuhan yang mana yang kau sembah? Di dalam kitab saudara kita juga mengatakan dia akan datang. Mana ada manusia yang mati terus bisa datang kembali ke dunia ini kalau dia bukan Tuhan. Tentunya hanya Tuhanlah yang bisa datang kembali ke dunia ini. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada manusia yang lain. Kalau manusia mati ya nggak mungkin bisa kembali. Tuhan kan bisa menciptakan segalanya. Tapi dia datang kembali. Berarti dia kembali. Dia hidup pada hari yang ketiga setelah disalib, mati, dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit, kemudian dia datang kembali. Itu artinya dia ke surga, terus dia datang lagi. Itu udah jelas, benar. Tentunya dia datang untuk menyelamatkan, mengakhiri seluruh bumi ini, dan menjemput orang-orang yang beriman kepadanya. Bagi yang tidak, ya tidak. Ya tidak dijemput secara hidup-hidup. Jika saat itu kita masih hidup, Tuhan datang, dia akan menjemput kita. Dia tidak datang untuk tinggal di bumi ini lagi, tapi dia datang untuk menghakimi bumi ini. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Tuhan mana yang kau sembah? Tentunya kita harus menemukan Tuhan yang penuh anugerah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi kita menemukan Tuhan di dalamnya, engkau akan diselamatkan. Jangan percaya kepada Tuhan. Banyak orang bersebut-sebut Tuhan tapi tidak tahu namanya. Ya, jadi Tuhan itu ada nama, yaitu Yesus Kristus. Artinya juru selamat, raja juru selamat dunia. Ya, jadi kita punya Tuhan juru selamat dunia untuk menyelamatkan kita, menghapus semua dosa karena kesalahan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Sampai sekarang kita hidup dalam dosa, dan itulah tujuannya Tuhan, untuk menghapus dosa dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dia kembali lagi menjemput kita. Begitu luar biasa Tuhan seperti itu. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, karena di dunia baik di bumi di surga Tuhan sudah memberikan, di alam maut pun Tuhan sudah memberi Yesus yang memegang kuasa. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 di situ dikatakan bahwa kuasa di bumi maupun di surga itu sudah ada di tangannya. Nah, orang yang memiliki kuasa dan punya otoritas tinggi, tidak ada nabi lain, tidak ada yang dikatakan nabi akhir yang punya kuasa, tidak ada nama lain. Bahkan semua nabi-nabi pun tidak pernah disebut-sebut memiliki kuasa apapun. Jadi hanya nama Yesus yang memiliki kuasa yang menyelamatkan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Terus Tuhan lawat, Tuhan nyatakan, sembuhkan bangsa ini, tubuh, jiwa, rohnya, pikiran dan perasaan dan hati.
dan segala keinginannya dipulihkan, dan kesatuan dan kebersamaan untuk membangun bangsa ini. Hati yang takut akan Tuhan menghinggap ke atas bangsa Indonesia, menghinggap ke atas para pemimpin-pemimpin bangsa ini, maupun pemimpin-pemimpin agama maupun pemimpin-pemimpin nasional Tuhan laut semuanya, dan sampai ke RT RW. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar Tuhan memberkati, mengaruniakan kasih karunia keselamatan hidup yang kekal ke atas bangsa ini. Roh Kudus melawat, memberikan iman kepada bangsa ini, sehingga bangsa kami Indonesia dapat mengerti, memiliki hikmat untuk mengerti firman-Mu dan dapat percaya kepadamu Tuhan. Oh, yakin Tuhan, tidak ada mustahil. Kau pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan seluruh keberadaan bangsa ini, supaya bangsa ini bisa mandiri dan mengolah tanah air yang subur ini dengan tangannya sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa ini dari sakit penyakit, dari segala malah bahaya. Tuhan, Kau nyahkan kepada bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita mengenal Tuhan yang benar, yang punya nama Yesus Kristus, Raja Juru Selamat kita. Demikian Tuhan berkati. Sampai ketemu waktu-waktu yang akan datang. Dan